Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang sistem pemerintahan pada masa Orde Lama. Sebelum kami menjelaskan tentang hal tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dulu. Yang pertama saya sendiri, Milda Lotareza dengan NIM 105200171. Yang kedua ada Evi Andini dengan NIM 105200156. Yang ketiga ada Muhammad Bobby Alfredo dengan NIM 105200173. Dan yang terakhir ada Lova Andriani dengan NIM 105200167. Baiklah, sedikit saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama. Pengertian sistem yaitu berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Dan pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintah, baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama. Sistem pemerintahan Orde Lama merupakan awal sejarah pemerintahan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama inilah bangsa kita baru memulai menata segala perihal aturan dalam mengelola negara. Saat itu, kita baru saja memproklamirkan diri sebagai negara merdeka meskipun belum bebas 100% dari kekuasaan penjajah. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa era pemerintahan Orde Lama akan menjadi cikal bakal pengaturan sistem untuk bangsa Indonesia. Pemerintahan Orde Lama adalah pemerintahan negara Indonesia yang berlangsung di bawah pimpinan Soekarno. Pemerintahan Orde Lama tersebut berlangsung sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga 1968. Sistem presidensial, sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai contoh negara sekaligus kepala pemerintahan. Salah satu ciri pemerintahannya yaitu eksekutif dipilih melalui pemilu. Sistem parlementer, sistem masih semu, karena sistem ini lahir atas Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 1950, ditandai adanya Perdana Menteri. Posisi parlemen menjadi sangat penting dalam pemerintahan dan bisa mengangkat Perdana Menteri. Hal ini juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan. Salah satu cirinya yaitu pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Sistem demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal ditentukan pada Undang-Undang 1950 yang menggantikan Konstitusi Garis 1949. Namun, masih demokrasi yang sama karena yang masih dijalankan adalah sistem pemerintahan kabinet parlementer. Konstituante. Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUD 1950. Namun, sampai tahun 1959, badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Pada masa Orde Lama, ini banyak ditandai dengan bergonta-gantinya kabinet yang ada di pemerintahan. Di antaranya, pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 ialah dekret yang mengakhiri masa parlementer yang digunakan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa demokrasi terpimpin. Isinya ialah 1. Kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS. Yang kedua, pembubaran konstituante. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden oleh Soekarno. Maka pada tahun 1959 sampai 1966, Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin.
Pada sistem ini pun, kedudukan presiden masih sangat kuat. Ia memiliki kekuasaan mutlak, di mana kedudukan presiden dapat digunakan untuk melenyapkan berbagai kekuasaan yang menghalangi pemerintahan. Kegiatan partai politik dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.